tak kenal lelah mencari cara agar muridnya bisa pandai dan mengerti. Kutipan dari Andrea Hirata. Perkenalkan, nama saya Arnopi, SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Tanjung Pura Pontianak. FKIP Bahasa Indonesia LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat. Hari ini saya akan melaksanakan PPL siklus kedua dengan materi menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas kelas 7 di SMP Negeri 3 Kuala Behe. Selamat menyaksikan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi, Pak. Apa kabar kalian semua? Baik, Pak. Adakah yang sakit hari ini? Terima kasih, semuanya dalam keadaan ceria ya, sangat sehat. Baik, Bapak akan meminta salah satu ketua kelas yang akan memimpin doa sebelum pembelajaran kita dimulai. Marilah sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita izinkanlah saya memimpin doa secara katolik. Bagi agama Katolik, marilah kita menandai diri kita daripada saya. Tuhan, semoga dalam pelajaran nanti kami dapat mengerti apa yang Bapak sampaikan. Hanya ini doa yang dapat anak-anak ini sampaikan dari Kristus Tuhan dan Tuhan. Amin. Langsung saja Bapak akan mengecek kehadiran kamu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Baik, semuanya hadir. Semuanya dalam keadaan sehat hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, setelah ini kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya ya, sebagai bukti cinta tanah air. Kita akan berdiri, sama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Oke, dipersilakan duduk kembali. Oke, baik. Bapak akan mereview pembelajaran sebelumnya. Ya, jadi kita akan mengulas kembali pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya yaitu tentang apa arti surat pribadi dan surat dinas. Ya, sedikit saja Bapak memberikan
ulasan tentang surat pribadi ya. Surat pribadi itu adalah surat yang ditujukan kepada orang pribadi, contohnya temanmu. Ya, surat pribadi ini bukan surat resmi. Ya, kemudian surat dinas. Surat dinas adalah surat yang bersifat resmi. Setelah ini kita akan mempelajari tentang struktur-struktur surat pribadi dan surat dinas. Ya, itu untuk mereview pembelajaran sebelumnya. Nah, baik, setelah ini supaya kamu lebih termotivasi, Bapak akan memberikan kamu ice breaking untuk melatih fokus kamu. Ya. Permainan ini adalah clue-nya adalah bumi itu bulat. Apa clue-nya? Bumi itu bulat. Ya. Tolong perhatikan. Kalau 0 itu 1, kalau 6 itu 1, berapakah 8? 2, Pak. Berapa? 2. Tepuk tangan. Ya, sudah ada yang mengerti. Kalau 80 itu 3, 100 itu 2, berapakah 89? Ya. Berapa? 3. Ya, baik, kalian sudah mengerti semua ya. Yang dihitung itu adalah jumlah bulannya. Baik, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas menggunakan model problem based learning dengan tepat. Ya. Penjelasannya adalah, sebelum kita masuk pada penjelasan memahami atau menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kamu. Pernahkah kalian mendengar orang membaca surat? Benar. Di mana? Di berita. Di berita. Di berita. Jangan. Pernahkah kalian membaca surat? Benar. Ketiga, sebutkan contoh surat yang kalian ketahui. Cinta. Surat cinta. Dan izin. Surat izin. Surat dinas. Surat pribadi. Ya, tepuk tangan. Baik, kita lanjutkan untuk penjelasan tentang menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Bapak akan menayangkan video dan kamu akan menonton video tersebut dan coba untuk memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masuk dalam struktur surat pribadi terlebih dahulu. Ini ada contoh surat pribadi, ada 8 poin struktur yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat, Singapura 27 Februari 2020. Nah, selanjutnya yang kedua adalah alamat tujuan surat. Jadi tujuan surat ini dialamatkan ke sahabatku Abdul Rani dan RA Kartini bukan Niasi dan seterusnya. Ini adalah alamat tujuan surat. Kemudian yang ketiga, strukturnya adalah salam pembuka, salam tangan, salam rindu, salam sayang. Ini bebas ya, tergantung kepada siapa kita mengirim surat. Kemudian yang keempat adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan biasanya menanyakan kabar. Nah, selanjutnya isi. Nah, apa yang ingin disampaikan dalam sebuah surat biasanya terletak pada bagian isi. Di sini Abdul, aku ingin bercerita tentang pengalamanku saat membantu masyarakat banjir dan seterusnya. Nah, ini bicara mengenai pengalaman
si Haikal ya, Haikal yang membuat surat di sini tentang membantu korban bencana. Kemudian yang keenam adalah penutup. Ada pendahuluan, ada isi dan penutup. Sekian dulu, demikianlah dan seterusnya dulu bahasa dari penutup. Dan yang ketujuh adalah salam penutup. Sahabatmu, kemudian boleh aku saja salam penutup dan salam juga. Ini juga sudah pribadi ya. Kemudian yang ke-8 tanda tangan dan nama pengirim. Baik, yang ini adalah struktur surat dinasnya. Tadi surat pribadi, sekarang surat dinas. Ada 10 hal yang pertama. Tentunya baik. Kita dulu bahwa untuk surat pribadi ada 8. Yang pertama tentang dan tanggal pembuatan surat. Kemudian yang kedua alat penunjuk surat. Yang ketiga salam pembuka. 4 pendahuluan, 5 isi, 6 penutup, 7 salam penutup, dan 8 tanda tangan dan nama pengirim. Selanjutnya struktur surat dinas ada pokok dan kepala surat, tanggal surat, nomor, lampiran dan perihal, alamat tujuan surat, salam pembuka, pendahuluan, isi penutup, salam penutup, kemudian 10 jabatan, tanda tangan dan nama pengirim. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan struktur surat pribadi dan surat dinas. Semoga bermanfaat. Pada bagian deskripsi ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai pengukuran apakah kamu sudah paham atau belum berkaitan dengan materi ini. Nonton video tersebut, ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, silakan, Rizky. Pak, apa sih yang dimaksud dengan surat dinas? Ya, terima kasih kepada Rizky. Rizky menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan surat dinas. Ada teman-teman yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan temannya? Surat dinas? Ya, kalau tidak bisa, Bapak akan menjawabnya, yaitu surat dinas adalah surat yang bersifat resmi yang dikeluarkan oleh instansi atau dikeluarkan oleh sekolah, ya, untuk keperluan dinas. Seperti ya, surat pengumuman libur, surat pengumuman masuk sekolah, nah, kemudian surat pemberian tugas yang ada tanda kopnya di atas, ya. Jadi sangat mudah untuk membedakan yang mana surat pribadi dan yang mana surat dinas. Kalau surat dinas itu yang ada kopnya, begitu saja, ya. Tetapi ada juga yang surat pribadi tetapi dia berbentuk resmi, ya. Seperti yang dikatakan teman tadi adalah surat izin sekolah, ya. Surat izin sekolah itu adalah salah satu surat pribadi yang berbentuk resmi. Jadi surat dinas yaitu surat yang bersifat resmi yang dikeluarkan instansi atau lembaga. Itu berupa bisa sekolah, bisa dinas pendidikan, ya. Contohnya tadi surat pengumuman libur, surat pengumuman ulangan. Biasa kamu dapat, ya. Biasa kan diberikan oleh sekolah kepada kamu, ya. Nah itu. Jelas, Rizky? Apakah Rizky sudah mengerti? Apakah kalian sudah mengerti? Di sini ada bahan ajarnya. Kalau diperhatikan yang sudah Bapak bagikan tadi, bahan ajarnya. Tadi kalian sudah menyaksikan videonya, ya.
Di situ sudah ada bahan ajarnya. Yang pertama adalah tentang struktur surat pribadi. Yang pertama harus ada apa? Alamat dan tanggal surat. Harus ada alamat dan tanggal surat. Yang kedua harus ada Salam salam pembuka. pembuka. Ya. Yang ketiga harus ada Kalimat pembuka paragraf. ya kalimat pembuka paragraf, menanyakan kabar biasanya. Keempat Isi surat. ya harus ada isi surat. Yang berikutnya Penutup harus surat. ada penutup surat. Kemudian yang berikutnya adalah Salam akhir. salam akhir. Yang terakhir adalah nama dan tanda tangan. Ada berapa struktur suratnya? 8, Pak. Ada 8. 1, 2, 3, 7. 7. Ada 7. Baik, sekarang kita akan melihat struktur surat dinas. Pertama adalah adanya kepala surat atau adanya kop surat. Ya, ada logo Kabupaten Landau misalnya. Nah, itu adalah contoh surat di dinas. Ya. Kedua ada nomor dan tanggal. Itu ada di dalam materi. Ya. Ketiga ada apa? Ada alamat. Keempat ada apa? Salam pembuka. Pembuka dengan hormat. Yang kelima ada paragraf pembuka. Ya, dalam upaya atau diberitahukan kepada siswa-siswi besok kita akan mengikuti ulangan. Biasanya seperti itu. Kemudian ada inti surat. Nah, ada tujuan dan hal surat. Kemudian yang berikutnya ada Paragraf penutup. paragraf penutup. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada salam penutup. Nah, yang terakhir adalah biasanya ada yang mengetahui, ada tanda tangan, ada nama pengirim, dan ada biasanya dibubuhi stempel atau cap. Ya. Nah, itulah tadi struktur surat pribadi dan surat dinas. Baik, itu penjelasan Bapak. Bapak akan membagi kamu beberapa kelompok, ya, sesuai dengan minat, sesuai dengan bulan lahir kamu. Ya, silakan membentuk kelompok. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita. Pembagian kelompoknya sudah. Sudah, Pak. Silakan kalian diskusikan dulu, ya, materi ajarnya tadi. Di situ Bapak sudah membagikan kepada kamu, kepada kelompokmu. Silakan diskusikan dulu. Nah, ada berapa tadi? 7. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Silakan kamu lihat-lihat lagi. Oh, ini yang termasuk ke dalam struktur surat pribadi. Oh, ini yang termasuk ke dalam struktur surat dinas.
Ya, Bapak berikan waktu 10 menit untuk kamu mendiskusikannya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi. Baik, ada pertanyaan tentang menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas? Tidak ada. Apakah ini sudah jelas? Sudah, Pak. Kalau sudah jelas, Bapak akan meminta kalian masing-masing kelompok menyebutkan struktur surat dinas. Ada 7, silakan. Struktur surat pribadi adalah 1. Alamat dan tanggal surat. 2. Salam pembuka. 3. Kalimat pembuka paragraf. 4. Isi surat. 5. Penutup surat. 6. Salam akhir. 7. Nama dan tanda tangan. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Kemudian untuk kelompok 2, silakan perwakilan untuk membacakan struktur surat dinas. Struktur surat dinas adalah 1. Kepala surat atau kop surat. 2. Nomor dan tanggal jumlah lampiran. Berisi inti atau tujuan surat. 3. Alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Paragraf pembuka. 6. Inti surat atau isi surat. 7. Paragraf penutup. 8. Salam penutup. 9. Nama dan tanda tangan mengetahui. 10. Nama dan tanda tangan penulis surat. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 3. Ya, perwakilan kelompoknya silakan berdiri. Struktur surat pribadi yang adalah pertama alamat dan tanggal surat, yang kedua salam pembuka, yang ketiga kalimat pembuka paragraf, yang keempat isi surat, yang kelima penutup surat, yang keenam salam akhir, dan yang ketujuh nama dan tanda tangan. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 4 perwakilan untuk membacakan struktur surat dinas. Berjumlah berapa? 10. Ya, silakan. Surat dinas. 1. Kepala surat atau surat. 2. Nomor dan tanggal jumlah lampiran berisi inti atau tujuan surat. 3. Alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Paragraf pembuka. 6. Inti surat atau isi surat. 7. Paragraf penutup. 4. Salam penutup. 9. Nama dan tanda tangan mengetahui. 10. Nama dan tanda tangan penulis surat. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, baik. Tadi kamu sudah menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Setelah ini Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya, silakan nanti diisi dan diskusikan bersama kelompokmu. Ya, silakan nanti diisi sesuai dengan pemahaman kelompokmu. Bapak akan bagikan. Setelah ini kita akan langsung koreksi
Ya, hasil pemahaman diskusi kelompokmu, Bapak akan memberikan waktu selama kurang lebih 30 menit untuk mengerjakannya. Ya, jadi silakan didiskusikan. Yang pertama adalah tulis nama kelompokmu. Nah, nama masing-masing kelompokmu. Sudah? Tulis nomor 1, nomor 2, tulis. Kelasnya kelas 7. Silakan dicari jawabannya di dalam bahan ajar yang telah Bapak sampaikan kepada kamu. Ayam. Kelasnya kelas 7 ya. Garis saja. Ya. Memasangkan garis saja. Contoh misalnya ini apa? Nah, mana tarik gitu ya. Menggunakan tanda panah. Setelah ini kita akan langsung koreksi dan kita tukar dengan kelompok yang berbeda. Yang B ini salah ya. Ini alamat atau tujuan? Alamat atau ya, silakan kamu diskusikan jawabannya, kira-kira sudah benar apa belum ya. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4 sudah? Baik, tolong kamu dengarkan dulu, Bapak akan menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini, ya, yaitu tentang surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi itu terdiri dari 7 struktur surat, sedangkan surat dinas terdiri dari 10 struktur surat. Ya, baik, itu hasil dari kesimpulannya. Ya. Setelah ini kalian akan bertukar untuk kita langsung mengoreksi LKPD-nya. Silakan nanti kelompok 1 bertukar dengan kelompok 3, kelompok 2 bertukar dengan kelompok 4. Ya, silakan. Oke, baik, langsung kita koreksi. Jika benar, kamu cukup kasih tanda apa? Centang. Ya, satu soal bernilai 20 poin. Ya, di depan sudah ada kunci jawabannya. Silakan kamu koreksi pekerjaan kelompoknya, kelompok teman. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan
masing-masing perwakilan kelompok untuk menyerahkan LKPD-nya. Ya, silakan kelompok 1 maju untuk menyerahkan LKPD-nya dan langsung dinilai. Kalau benar semua jawabannya 100. Kalau salah satu nilainya 80. Langsung saja kasih nilai 100. Ya. Baik, kelompok 1 silakan. Kelompok 2. Kelompok 3. 4. Oke, baik, terima kasih. Bapak lihat, ternyata jawabannya benar semua. Baik, terima kasih. LKPD-nya juga sudah dinilai, semuanya mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dari hasil pembelajaran pada materi ini, apakah kamu terasa sulit? Ya, terima kasih. Setelah ini Bapak akan menyampaikan informasi untuk pembelajaran berikutnya, yaitu untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kebahasaan surat pribadi dan surat dinas untuk pertemuan berikutnya. Kemudian jangan lupa lembar observasinya ditang, namanya, kelasnya, materinya adalah tentang menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Ini ya, menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Yang belum dapat siapa? Rizky. Siapa yang belum dapat? Silakan, siapa saja boleh. Ya, silakan. Ya, nama. Satu jam. Jangan lupa nama. Tinggal kamu centang saja. Menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Jika sudah, silakan dikumpulkan ke depan untuk lembar observasinya. Ya, baik, sudah selesai. Baik, tepuk tangan untuk Anda semua. Selesailah materi pembelajaran kita pada hari ini tentang menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Bahan ajarnya silakan kamu bawa pulang nanti. Kemudian kamu pelajari kembali di rumah, ya. Nah, baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, dimohon untuk perwakilan untuk memimpin doa penutup, ya. Silakan kepada yang ditunjuk. Siapa ya? Silakan. Maju ke depan. Hari ini saya berdoa sebagai kembali kita salib. Tuhan, terima kasih atas semua yang telah Kau berikan pada hari ini, dan bersyukur kami dapat mempelajari materi. Semoga materi ini berguna bagi kami. Hari ini dapat kita sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Baik, selesailah pada materi pembelajaran pada hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pagi dan salam